Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya mau buat tutorial bagaimana caranya mengurangi minus ya, mengurangi minus. Apa yang terjadi pada saat kita minus trading kita seperti ini ya. Saya kasih contoh, misalnya koin AVAX ini. Koin AVAX ini minusnya 7%. Pada saat minus ini kita lihat nih ya, ini floating lossnya 19,2 dan dia berubah-ubah karena naik turun. Sebab increase-nya dalam 24 jam ini AVAX ini turun sampai minus 7% lebih. Nah, kalau kita punya cadangan modal ya, maka ini bagus sekali untuk segera profit. Langkahnya adalah hitung-hitungannya seperti ini. Kita lihat di sini position amount itu 273. Kemudian koin yang sudah terbeli sebanyak 4,96 koin AVAX. Kemudian average price, harga rata-rata pembelian adalah 55,11 dolar. Sedangkan current price harga sekarang itu adalah 51,27 dolar. Jadi margin call-nya MC-nya sudah 2 kali pembelian. Jadi minusnya 6,98%. Kita bagaimana menurunkan average price ini dari 5511 menjadi mendekati harga sekarang? Caranya adalah kita membeli ulang, membeli kembali atau menghidupkan open margin call ini. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya, bisa lihat di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ada kata-kata open margin call. Kenapa? Karena dia pernah tidak cukup dana untuk membeli. Akhirnya ditutuplah sama dia, sama robot ini. Kalau mau sistematis ini pakai menu ini dihidupkan kembali. Atau teman-teman bisa membeli manual lewat buy ini. Ya. Lewat menu ini ya. Menu buy ini ya. Tinggal diklik, kemudian market price ya. Saya ulangi, coba kita perhatikan ya, 5511 kita buy, kemudian market price kita kasih misalnya 100 dolar konfirmasi. Nah, dia akan melakukan pembelian. Jadi yang tadi harus asalnya 55,11 sekarang menjadi 53,95. Nah, anggap saja ini sudah 51. Untuk mendekati ke sini tinggal 3 dolar lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di mana ini? Di pasar sini AVAX ini sekarang 51 pas lagi minus ini. Kalau paling bagus itu teman-teman lihat, kalau dia menyentuh harga ini ya paling bagus untuk beli. Tapi setidaknya di pertengahan sini sudah mendingan. Kalau pas dia ada di sini, jangan sekali-kali teman-teman untuk membeli karena dia potensinya masih bisa turun sampai sini. Jadi ditunggu saja, pada saat turun beli lagi. Semakin dia turun harganya, semakin bagus untuk membeli. Saya kasih analogi begini teman-teman, untuk apa istilahnya ya, lebih masuk akal, lebih logis itu kan. Jadi lebih logisnya seperti ini. Nah, analogi cara mengurangi floating itu pada trading kita itu, anggap saja ada problemnya. Kita membeli satu apel
harganya 10.000. Kemudian kita sudah matok harga mau dijual ya 12.000. Ternyata bukan malah naik sampai 12.000, ini malah turun ke 8.000 rupiah. Otomatis kita minus atau floating 20% atau 2.000. Artinya kalau apel yang kita beli tadi itu satu apel harganya 10.000 kita jual sekarang, kita ini rugi 2.000 rupiah. Habislah uang kita. Sebetulnya nggak habis kalau kita tahu caranya bagaimana supaya uang aman. Solusinya begini, minimal beli pada saat turun dia ke harga 8.000, minimal membeli 2 kali lipat dari harga minus. Kalau awalnya kita membeli 1, kita beli 2, ya makin besar minusnya makin bagus ya. Misalnya sampai turun 20%, ya 10 sampai 20%. Tadi saja saya turun 7% itu berani untuk membeli lagi kan, karena tidak seterusnya koin itu turun terus, dia pasti naik walaupun sedikit. Makin besar minusnya makin bagus. Misalnya kita membeli 2 apel harganya sekarang 8.000, otomatis kan semua totalnya 16.000. Jadi total membeli dengan di awal itu yang tadi di atas ini 10.000 ditambah 16.000, berarti totalnya semuanya 26.000. Kemudian kita setting jual, kita sudah punya 3 apel. Apel itu kita jual di harga 9.000. Ya, 9.000. Kalau tadi 26.000 ini dibagi 3 ya, itu sama halnya dengan kisaran kurang lebih berapa ya, sekitar 8.000-an lah gitu kan, 9.000, 8 sampai 9. Nah, kalau 3 apel ini jual di harga 9.000 saja, kita masih dapat hasil 1.000 rupiah. Itu. Sekali lagi teman-teman, kita sudah tidak menghitung membeli apel di harga 10.000, karena kalau dihitung-hitung ya, total pembelian apel kita yang pertama itu 10.000, yang kedua itu 16.000, berarti totalnya itu 26.000. Sedangkan 26.000 ya, 26.000 dibagi 3 sama dengan 8.666 rupiah. Berarti kalau mau jual minimal hanya beli modal ya jual 8.700. Tapi kalau kita jual di harga 9.000 ya dikali 3, kita masih hasil 1.000 rupiah, karena dikurangi modalnya adalah 26.000. Nah, otomatis masih hasil 1.000 rupiah. Nah, alangkah bagusnya kalau kita bersabar jual 3 apel itu di harga 10.000, maka dapat 30.000. Kita masih profit 4.000 itu. Oleh karena itu saran kita trading secara aman ya, menggunakan dana kita itu 3% atau 5% atau maksimal 10%. Sedangkan yang 90% itu kalau sampai kepakai 10% ya, 90% itu cadangan buat hantam atau membeli koin pada saat murah kalau terjadi floating gitu. Jadi kalau misalnya 10 juta teman-teman ya, 10 juta. Nah, dikali 3%, otomatis ya 300.000 yang ditradingkan. Kita membeli 2 koin saja. Ya kalau memang mau membeli sebanyak 5%. Berarti kalau 5% kali 5 dibagi 100, otomatis 500.000 kalau mau pakai, sangat aman. Kalau 500.000 ini per 10 dolar berarti kita membeli 3 koin saja, dibagi 3. Berarti kita beli 3 koin saja. Nah, tapi kalau mau agak liar ya, teman-teman bisa pakai 10%. Berarti kali 10 per 100, berarti pakai 1 juta bisa membeli koin sebanyak 5 atau 7 kan? 7 koin.
per satu koinnya ambil 10 dolar itu. Atau ambil 20 dolar tapi 3 koin saja. Jadi itu teman-teman. Dan pada saat floating memang kita harus jaga kesehatan. Jadi harus olahraga ya, badannya harus olahraga. Jangan sering pantengin minus ya, jangan sering pantengin harga. Biarkan saja itu kan, pada suatu saat dia akan naik. Dan olah sabar ya, bukan hanya olahraga saja, olah sabar. Jangan panik istilahnya, jangan panik. Dan selalu tenang. Selalu tenanglah bahwa koin kita ini aman. Aman suatu saat, kalau sekarang dia turun, pada suatu saatnya dia akan naik. Dan merasa aman, nyaman dengan semua kondisi ya. Kita merasa aman karena uang kita tetap ada di market. Yang tahu market ya, walletnya adalah kita sendiri. Jadi mau minus mau plus, uang tidak kita setor kepada siapapun ya. Dompetnya tetap ada pada kita, passwordnya tetap ada pada kita. Jadi itu teman-teman sekalian, bahwa kita nggak akan pernah rugi di trading royal ini asalkan kita tahu triknya itu kan. Kalau teman-teman lihat di sini sudah beli lagi AVAX ya. Di sini teman-teman kalau punya uang banyak saja, hantam saja nggak apa-apa. Artinya aman di sini. Ambillah koin-koin yang fluktuatifnya bagus ini, kedap-kedip nih. Kedap-kedip teman-teman lihat di sini. Nah, ini increase-nya ya. Nah, kalau increase-nya bagus ini ditradingkan saja dia. Nah, itu. Kalau saran saya jangan melakukan pembelian di atas 3%. Biarkan saja dulu, baru kalau 5% ke atas ya. Atau kalau dia sampai 10%. 10% atau sampai 20%. Itu sangat bagus sekali. Itu teman-teman, saya alhamdulillah hari ini walaupun hanya mengandalkan 2 koin ini sudah profit 2,2 dolar. Mungkin kalau rutin ini 24 jam saya pernah profit ini tanggal 12 22 dolar. Walaupun market bearish selama 3 hari ini alhamdulillah masih profit ya. Ada lagi di akun satunya teman-teman, saya walaupun bearish ini ya, di akun satunya lagi saya masih profit nih walaupun ada minus ya. Algo ini 15% teman-teman. Kalau saya mau ini ya, ini saya open margin call atau buy atau begini teman-teman, open margin call ya. Pada saat kita lihat dulu ya, kita lihat dulu apa ini di pasar algo ya. Nah ini teman-teman, jadi saya masih menunggu ya. Dia sekarang kondisinya naik, ini naik masih di batangan. Saya masih nunggu di harga ini. Nanti pada saat harga ini saya akan hantam ini si algo ini ya. Si algo ini mau saya langsung open margin call. Pada saat itu selisihnya ini yang di atas average price-nya akan dari 24 dia akan berubah menjadi 21, mendekati harga sekarang itu kan, atau harga-harga pada saat itu juga itu. Jadi enak teman-teman kalau kita manajemen dananya tidak langsung dipakai semuanya 50% atau bahkan 100%, enak, kita masih bisa membeli di saat harga murah itu kan. Pada saat harga murah kita bisa membeli barang lebih banyak dan profitnya juga lebih banyak itu kan. Jadi nanti misalnya algo ini sudah 170. Kalau 170 dolar ya, kita nanti beli lagi 170 ditambah. Misalnya kita beli lagi 300 ya. 2 kali lipat dari ini misalnya. Dia sudah 470. Kalau dikali 1%, kita sekali profit nih dapat 4,7. Ya, jadi nanti
tinggal profitnya 4,7 ditambah 470. Jadi kembali kepada kita 474,7. Enak kan? Jadi tidak usah merasa panik ya, tidak usah merasa gelisah. Ada cara-caranya. Pada saat turun kita bisa membeli lagi. Makanya cadangan uang yang kita punya jangan sampai dipakai semuanya. 90% itu dibiarkan. Kalau kita punya dana 10 juta, tradingkan saja sebanyak 1 juta. Adapun yang 9 juta siapkan untuk membeli pada saat harga murah. Jadi bisa untuk menyelamatkan posisi minus, posisi pada waktu saat market bearish. Oke teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya juga dan teman-teman sekalian yang kondisinya mungkin sama dan mau belajar, tetap belajar bagaimana trading aman, nyaman ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.